Malam itu benar-benar malam paling gila deh. Saya dihantui dari sudut mana saja. Pokoknya, jangan coba-coba deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat WNK 99. Apa kabar kalian? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu ya. Like komennya dari mana saja. Dan jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rio. Saya lahir dan besar di Bekasi, tepatnya di daerah Tambun Selatan. Orang tua saya bekerja sebagai tukang las dan penjahit. Hidup kami biasa saja, tidak mewah, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Setelah lulus SMA tahun 2016, saya mulai mencari pekerjaan. Saya tahu, kalau mau punya masa depan, saya harus kerja keras. Saya melamar ke beberapa tempat, dari toko elektronik hingga rumah makan. Tapi yang paling mengejutkan adalah saat saya mendapat panggilan kerja dari sebuah rumah sakit besar di Jakarta. Saya pikir saya akan ditempatkan di bagian kantin atau mungkin administrasi. Saya senang. Bekerja di rumah sakit terdengar lebih terhormat daripada jadi buruh pabrik, tapi ternyata harapan itu tidak bertahan lama. Saat hari pertama kerja, saya diminta datang ke bagian HRD. Saya pikir akan ada pengarahan atau pelatihan, tapi yang terjadi justru membuat saya kaget. Saya langsung diberi seragam alat kebersihan, dan ditempatkan di bangunan samping rumah sakit yang terpisah dari gedung utama. Kamu jadi office boy dulu di bagian belakang. Kalau ada lowongan di kantin, nanti kamu bisa pindah, kata kepala bagian sambil menyerahkan kunci kantor Saya coba terima dengan lapang dada. Mungkin ini hanya sementara, tapi begitu sampai di tempat kerja, saya langsung merasa tidak nyaman. Bangunan itu tua, catnya mengelupas, lampu-lampu di koridor berkedip-kedip, dan bau obat serta karat menyengat hidung. Di dinding masih terlihat bekas coretan tangan dari pasien lama. Tidak ada satpam di sana. Hanya saya seorang yang bertugas membersihkan lantai, toilet, dan ruang penyimpanan alat medis. Saya mulai kerja malam. Shift saya dari pukul 20 sampai 06.00 pagi. Sendirian. Saya pikir selama bisa bekerja dengan baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi malam pertama saja, saya sudah merasakan hal-hal yang tidak biasa. Saat sedang menyapu koridor lantai 3, saya mendengar suara langkah kaki dari belakang. Saya menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Padahal, suara itu terdengar sangat jelas. Seperti sepatu karet yang basah menginjak lantai. Tidak lama setelah itu, saya mendengar suara tangisan bayi dari arah ruang bersalin. Tapi lampu di sana mati, dan ruangan itu sudah lama tidak digunakan. Saya coba mengabaikannya. Mungkin hanya imajinasi saya karena lelah. Setelah selesai membersihkan, saya pergi ke kantor OB untuk istirahat sejenak. Di dalam ruangan, saya melihat bayangan putih berkelebat di sudut mata. Saya membulatkan nyali dan mencoba tetap tenang. Saya pikir ini hanya efek lelah dan tekanan psikologis karena bekerja di tempat baru. Tapi semakin lama, semakin jelas bagi saya bahwa tempat ini tidak seperti rumah sakit biasa. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang tidak terlihat, tapi selalu hadir di sekitar saya. Dan saya belum tahu bahwa malam-malam berikutnya akan jauh lebih mengerikan. Saya masih ingat betul bagaimana rasa takut itu mulai merasuk pelan-pelan, seperti asap yang merembes dari sela-sela dinding tua. Setelah malam pertama yang penuh dengan suara langkah kaki dan tangisan bayi misterius, saya mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya perasaan saya saja. Mungkin karena lelah atau tekanan mental karena bekerja di tempat asing. Tapi malam kedua, semuanya menjadi lebih jelas, lebih nyata, dan lebih menyeramkan. Saya mulai bekerja pukul 8 malam, seperti biasa.
Langit di luar gelap pekat, hujan gerimis turun perlahan, membasahi jendela-jendela kusam. Di koridor rumah sakit tua ini, saya membawa sapu dan pel, serta lampu senter kecil, untuk membantu penerangan di ruangan yang lampunya sering mati mendadak. Saya mulai membersihkan lantai di koridor lantai ketiga. Ini adalah area yang cukup luas, dengan kamar-kamar bekas rawat inap yang sudah lama tidak terpakai. Pintu-pintu kayu itu tertutup rapat, dan di sepanjang dinding masih tergantung kabel-kabel listrik yang menjuntai, seperti akar yang mencoba meraih sesuatu. Saat saya sedang menyapu, tiba-tiba saya mendengar suara langkah kaki lagi. Tapi kali ini, tidak hanya dari belakang, suara itu bergerak menuju ke arah saya. Saya berhenti, menahan napas, dan mendengarkan. Langkah itu berhenti tepat di belakang saya, tapi ketika saya menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya koridor kosong yang diterangi lampu redup. Saya mencoba melanjutkan pekerjaan, tapi perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Saya merasa seperti sedang diawasi. Tidak lama setelah itu, suara tangisan bayi kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih jelas, seperti bayi yang menangis karena kesakitan. Saya tahu suara itu berasal dari ruang bersalin, tapi saya tidak berani mendekat. Saya hanya berdiri di tengah koridor, dengan tangan gemetar dan jantung berdebar kencang. Saya tidak tahu apakah itu suara nyata atau hanya halusinasi, tapi yang jelas itu membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya memutuskan untuk pergi ke kantor op. Itu adalah ruangan kecil di lantai dasar yang berisi meja, kursi, dan beberapa alat kebersihan. Saya pikir di sana saya bisa sedikit tenang, tapi begitu saya masuk, pintu tiba-tiba menutup sendiri. Saya terlonjak kaget. Saya mencoba membukanya, tapi gagang pintu terasa dingin dan sulit diputar. Saya duduk di kursi dan mencoba menenangkan diri, tapi tiba-tiba dari sudut ruangan saya melihat sesuatu berkelebat. Bayangan putih seperti seorang perempuan berpakaian panjang yang berjalan pelan. Saya tidak bisa melihat wajahnya, tapi saya tahu itu bukan manusia. Saya mencoba menghubungi satpam lewat HT yang diberikan ke saya. Saya tekan tombolnya dan berkata, "Ada orang di lantai ketiga, saya tidak tahu siapa. Tolong cek ke sana." Tidak ada jawaban, hanya suara dengungan yang terus-menerus. Saya ulangi beberapa kali, tapi tetap tidak ada respon. Akhirnya, saya menyerah dan memutuskan untuk tetap di kantor op sampai pagi. Namun, saat saya mencoba memejamkan mata sejenak, saya mendengar suara bisikan dari dalam dinding. Suara itu pelan, tapi jelas. "Jangan tidur, jangan tidur." Saya membuka mata dan melihat bayangan itu kembali berdiri di dekat pintu. Saya tidak bisa berteriak, saya hanya bisa memandanginya sambil berdoa dalam hati. Setelah beberapa detik, bayangan itu menghilang seperti asap yang terbawa angin. Saya tidak bisa tidur malam itu. Saya hanya duduk di kursi, memeluk lutut, menunggu pagi datang. Saya tahu, ini baru permulaan. Ada sesuatu di rumah sakit ini, sesuatu yang tidak ingin saya ketahui. Tapi entah mengapa, sepertinya mereka ingin saya tahu. Setelah malam yang penuh teror itu, saya berharap semuanya akan berlalu. Saya berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin ini hanya kelelahan dan tekanan psikologis karena bekerja di tempat yang terlalu sepi dan gelap. Tapi saya salah, sangat salah. Hari itu adalah malam ketiga saya bekerja. Saya memulai tugas seperti biasa, pukul 20 WIB. Saya membawa alat poles lantai, kain pel, dan ember berisi air. Tugas saya malam ini adalah membersihkan lantai di koridor lantai 2 dan ketiga. Tempat itu adalah salah satu area paling sunyi di rumah sakit. Karena memang sudah tidak digunakan sejak lama,
Saya mulai dengan lantai kedua. Meskipun suasana tetap dingin dan tidak nyaman, setidaknya tidak ada keanehan yang terjadi. Saya berhasil menyelesaikan bagian itu tanpa gangguan, tapi ketika naik ke lantai 3, semuanya mulai aneh lagi. Saya pasang kabel mesin poles di stop kontak yang terletak di ujung koridor. Lampu-lampu di lantai itu menyala redup, dan angin dingin dari ventilasi membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya mulai bekerja, menyalakan mesin poles, dan mendengar suara berisik dari alat itu saat menyapu lantai marmer yang kotor. Tapi belum sampai 5 menit, mesin tiba-tiba mati. Saya mengecek kabel, tercabut. Saya pikir saya tidak menyambungkannya dengan benar. Saya pasang kembali, dan mesin menyala. Tapi begitu saya mulai membersihkan, kabelnya tercabut lagi. Saya menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya koridor kosong dengan deretan kamar pasien yang pintunya tertutup rapat. Saya pasang kabel itu lagi. Kali ini, dengan lebih hati-hati, saya pastikan tidak akan terlepas. Tapi begitu mesin menyala, suara dengungan itu berubah menjadi suara bisikan lemah dari dalam dinding. Tolong, tolong. Saya langsung mematikan mesin. Jantung saya berdebar kencang. Saya melihat ke sekeliling. Tidak ada yang berubah, tapi udara di sana tiba-tiba terasa lebih berat, lebih sesak. Saya memutuskan untuk pindah ke koridor lain. Mungkin di tempat lain stop kontaknya lebih stabil, tapi setiap kali saya mencoba menyalakan mesin, kabel selalu tercabut. Dan setiap kali itu pula, suara minta tolong itu terdengar lebih jelas, lebih dekat. Saya mulai panik. Saya ambil kabel itu dan membawanya ke kantor op. Saya tidak berani melanjutkan tugas. Saya duduk di kursi, menatap kabel itu dengan rasa takut. Saya tidak tahu lagi apakah ini ulah manusia atau sesuatu yang lain. Tapi saya mulai yakin seseorang atau sesuatu tidak ingin saya membersihkan lantai itu. Tidak lama setelah itu, saya mendengar suara langkah kaki lagi. Tapi kali ini, tidak hanya dari koridor, suara itu bergerak di sekitar saya. Saya bisa mendengar suara sepatu karet yang basah, seolah ada seseorang yang berjalan mengelilingi ruangan. Saya menutup pintu kantor op dan mengunci dari dalam. Tapi kemudian, saya mendengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Saya tidak berani membuka. Saya hanya duduk di kursi, menutup telinga dengan kedua tangan, dan berdoa sekuat hati. Ketukan itu berhenti, tapi beberapa menit kemudian, suara tangisan bayi kembali terdengar. Kali ini, bukan dari ruang bersalin. Suara itu berasal dari toilet. Saya tidak bisa tinggal diam. Saya harus tahu. Saya mengambil senter dan pergi ke toilet. Pintu toilet itu terbuka sedikit. Saya mendorongnya pelan-pelan. Di dalam, semua tampak normal. Tapi, begitu saya masuk, lampu tiba-tiba padam. Saya menyalakan senter, dan di pojok toilet, saya melihat bayangan hitam berdiri membungkuk. Saya tidak bisa melihat wajahnya, tapi saya tahu dia bukan manusia. Saya lari keluar. Saya kembali ke kantor op dan tidak berani keluar sampai pagi. Saat pagi tiba, saya merasa seperti baru saja selamat dari mimpi buruk. Tapi badan saya terasa lemas. Saya merasa seperti habis dihantam badai. Saya tidak bisa berpikir jernih. Saya hanya ingin keluar dari tempat ini saat jam kerja selesai, dan saya ingin pulang. Saya melihat seorang satpam tua sedang duduk di posnya. Saya mendekatinya dan bertanya, "Pak, ada yang aneh di lantai ketiga." Saya dengar suara minta tolong. Lihat, bayangan dan kabel selalu tercabut. Apa ini normal? Satpam itu menatap saya sejenak. Lalu dia berkata pelan, "Kamu tidak sendirian di sana, Nak. Ada yang tinggal di sana yang tidak pernah pergi." Saya tidak bertanya lagi. Saya langsung pulang. Tapi sejak malam itu,
Saya mulai kehilangan tidur. Saya mulai melihat hal-hal aneh. Bahkan di luar rumah sakit, bayangan putih di sudut mata, suara tangisan di tengah malam, dan yang paling menyeramkan, saya mulai merasa diikuti. Saya mulai menyadari bahwa ini bukan hanya tentang pekerjaan, ini bukan hanya tentang membersihkan lantai. Ada sesuatu yang lebih besar di rumah sakit ini, sesuatu yang ingin saya ketahui, tapi juga sesuatu yang mungkin tidak boleh saya ketahui. Dan saya mulai takut, bukan hanya pada malam hari, tapi juga pada siang hari. Bahkan saat matahari bersinar terang, saya tetap merasa seperti sedang diawasi. Saya tidak bisa tidur setelah malam itu. Saya masih merasakan dinginnya udara di lantai 3. Suara minta tolong dari dinding, dan tangisan bayi yang tidak jelas asalnya. Saya mencoba menghubungi teman-teman, keluarga, siapa saja, hanya untuk merasa tidak sendirian. Tapi semua terasa sia-sia. Bahkan di siang hari, bayangan itu tetap ada. Saya mulai menyesal melamar pekerjaan ini. Saya mulai menyesal menerima tawaran itu, tapi saya tidak punya pilihan lain. Uang dari pekerjaan ini adalah satu-satunya sumber penghasilan saya saat itu. Saya harus bertahan, setidaknya sampai ada lowongan di bagian kantin. Tapi malam keempat membawa teror yang lebih parah. Saat itu, saya diminta membersihkan lantai di lantai kelima. Saya tahu, itu adalah lantai yang jarang dikunjungi. Tidak ada pasien, tidak ada dokter, hanya beberapa ruang penyimpanan dan bekas ruang operasi. Tapi saya tidak tahu mengapa, setiap kali mendengar kata lantai 5, tubuh saya langsung membeku. Saya memulai tugas pukul 22 WIB. Saya membawa alat pel dan ember, tapi yang paling penting, saya membawa senter dan HT. Saya tidak ingin lagi mengalami malam seperti sebelumnya sendirian, tanpa bantuan. Saya naik ke lantai 5 menggunakan lift tua, yang biasa digunakan oleh staf medis, dan lift itu berdebum dan bergetar setiap kali bergerak. Lampu di dalamnya menyala redup, dan suara mesinnya terdengar seperti akan mati kapan saja. Saya menekan tombol lantai 5. Lift bergerak naik. Saya melihat angka-angka di panel berubah. 1, 2, 3. Tapi ketika lift sampai di lantai 4, pintu tidak terbuka. Saya menekan tombol lantai 4. Tapi tidak ada reaksi. Lift terus naik ke lantai kelima. Saya mulai panik. Saya tekan tombol darurat. Tapi tidak ada suara alarm, hanya keheningan lift. Pintu terbuka perlahan. Saya melihat ke depan, dan saya melihat kaki. Sebuah kaki pria yang pucat, berdarah, dan bergantung di udara kosong. Saya mundur ke belakang, hampir terjatuh. Kaki itu tidak menempel pada tubuh, tidak ada badan, tidak ada wajah. Hanya kaki yang bergantung begitu saja di tengah koridor lantai 5. Saya menutup pintu lift secepat kilat. Saya menekan tombol lantai dasar. Lift mulai bergerak turun, tapi sebelum sampai, lift berhenti mendadak di lantai 1. Saya menunggu, tapi pintu tidak terbuka. Saya menekan tombol, tidak ada reaksi. Saya mencoba membukanya dengan tangan, tapi gagal. Saya mulai panik. Saya mengetuk pintu lift dari dalam, berteriak meminta tolong. Tapi tidak ada suara jawaban, hanya keheningan. Lalu, dari sudut lift, saya mendengar suara napas berat. Saya menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi saya bisa merasakan sesuatu di dalam lift bersama saya. Saya menutup mata dan berdoa sekuat hati. Beberapa menit kemudian, lift tiba-tiba hidup lagi dan turun ke lantai dasar. Pintu terbuka. Saya langsung keluar dan berlari ke kantor op saya. Tidak berani kembali ke lantai kelima. Saya tidak berani melanjutkan tugas. Saya hanya duduk di kursi. Gemetar, menunggu pagi, tapi pagi tidak membawa ketenangan. Saya mulai mendengar cerita dari satpam tua tentang lantai kelima.
Konon, ada seorang dokter yang meninggal di sana karena kecelakaan lift. Ia terjebak di antara lantai 4 dan 5. Selama berjam-jam sebelum ditemukan, ia meninggal dengan luka parah di kakinya. Saya tidak tahu apakah itu benar atau hanya cerita, tapi yang jelas, saya yakin saya melihat kaki itu, dan saya yakin dia ingin saya tahu sesuatu. Namun, bukan hanya dokter yang tinggal di lantai 5. Beberapa hari kemudian, saat saya diminta membersihkan toilet di lantai 5 lagi, saya merasa ada yang mengawasi saya. Saya masuk dengan senter menyala, memastikan tidak ada yang mencurigakan. Tapi begitu saya selesai, saya melihat bayangan putih berdiri di depan cermin. Saya menoleh. Di cermin, saya melihat seorang suster biarawati. Ia berpakaian putih panjang dengan jilbab hitam dan wajah pucat. Ia menatap saya dari cermin. Tanpa berkedip, saya menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Saya menatap cermin lagi. Bayangan itu masih ada. Saya lari keluar dari toilet itu. Hampir tersandung. Saya tidak berani kembali ke lantai ke-5. Saya memohon ke atasan agar tidak ditempatkan di sana lagi. Tapi permintaan saya ditolak. Kamu harus bisa kerja di semua lantai, katanya. Saya mulai merasa dijebak, seperti ada yang ingin saya tetap di sana, di lantai ke-5. Di tempat itu, saya mulai merasa seperti bukan lagi manusia yang hidup. Saya merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa saya hindari. Setiap malam, saya semakin dekat dengan kebenaran yang tidak ingin saya ketahui. Dan saya mulai takut. Bukan hanya pada malam hari, tapi juga pada kenyataan bahwa saya mungkin tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Saya tidak pernah bisa melupakan wajah itu. Wajah suster biarawati yang menatap saya dari cermin toilet lantai ke-5. Saya tahu itu bukan manusia. Tapi saya juga tahu, ia pernah hidup. Ia pernah menjadi bagian dari rumah sakit ini. Dan, entah mengapa, ia tidak pergi. Setelah kejadian itu, saya mulai mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah sakit. Saya tidak berani bertanya langsung ke atasan, karena mereka pasti akan menganggap saya gila. Tapi saya punya satu teman di sana, seorang satpam tua bernama Pak Rudi. Ia sudah bekerja di rumah sakit ini selama lebih dari 20 tahun. Ia tahu banyak hal, dan sepertinya ia juga tahu apa yang saya alami. Saya menemui Pak Rudi di pos satpamnya. Malam itu, cuaca mendung dan angin bertiup kencang. Saya duduk di bangku kecil di sampingnya dan bertanya pelan, "Pak, ada yang aneh di lantai ke-5. Saya lihat suster biarawati di sana." "Apa dia?" Pak Rudi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap saya sejenak, lalu menarik napas panjang. "Kamu sudah lihat dia juga ya?" katanya pelan. Saya mengangguk. Dia dulu bekerja di sini. Tahun 1980. Biarawati yang baik, sopan, rajin. Tapi suatu malam, dia meninggal, tenggelam di bak mandi pasien yang tidak terkunci, katanya. Dia bunuh diri, tapi ada juga yang bilang, dia dibunuh. Tidak ada yang tahu pasti. Saya diam. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Setelah itu, banyak yang bilang kalau dia masih ada di sini, di lantai ke-5, terutama malam hari. Beberapa op pernah melihatnya, tapi tidak ada yang berani bicara, karena yang berani bicara, entah kenapa, selalu menghilang. Saya merinding. Menghilang? Iya. Ada yang tiba-tiba berhenti kerja tanpa pamit. Ada yang pindah keluar kota. Bahkan, ada yang tidak pernah keluar dari sini. Saya tidak. Bertanya lagi, saya langsung pergi dari pos satpam itu. Saya tidak ingin tahu lebih banyak, tapi rasa takut itu sudah tertanam dalam diri saya. Saya tahu, saya tidak bisa lari dari ini. Beberapa malam setelah percakapan itu, saya kembali ke lantai ke-5. Bukan karena saya ingin, tapi karena saya diperintahkan
untuk membersihkan ruang penyimpanan alat medis yang sudah lama tidak terpakai. Saya tidak punya pilihan. Saya membawa alat pel, kain, dan senter. Saya naik lift seperti biasa. Tapi kali ini, lift berhenti di lantai 5 tanpa saya tekan tombolnya. Saya menahan napas. Pintu terbuka. Koridor gelap. Tidak ada cahaya. Saya keluar, senter menyala, dan berjalan pelan-pelan ke ruang penyimpanan. Saya membuka pintu. Di dalam, banyak alat-alat medis yang sudah berdebu. Meja operasi tua, kursi roda yang rusak, dan peti logam berisi jarum dan alat bedah. Saya mulai membersihkan lantai, tapi belum sampai 10 menit, saya mendengar suara langkah kaki di belakang saya. Langkah itu pelan, tapi jelas, seperti sepatu karet yang basah menginjak lantai saja berhenti. Menahan napas, menoleh perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi, udara di dalam ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin. Saya kembali membersihkan, tapi beberapa detik kemudian, saya mendengar suara napas. Seseorang atau sesuatu sedang berdiri di belakang saya. Saya membalikkan badan, dan saya melihatnya. Suster biarawati, itu. Ia berdiri di depan pintu, menatap saya dengan mata yang kosong. Wajahnya pucat. Tangannya tergantung di samping tubuh. Ia tidak bergerak, tapi ia menatap saya seolah ingin mengatakan sesuatu. Saya tidak bisa berteriak, saya hanya bisa mundur pelan-pelan. Sampai akhirnya saya keluar dari ruangan itu. Saya menatap pintu secepat kilat dan lari ke tangga darurat. Saya turun ke lantai dasar secepat mungkin. Saya tidak bisa tidur malam itu. Saya hanya duduk di kantor op, menatap dinding, berdoa agar pagi cepat datang, tapi pagi tidak membawa ketenangan. Beberapa hari kemudian, saya kembali melihatnya. Di koridor, di lift, di cermin. Kadang ia hanya berdiri diam, kadang ia menatap saya dengan ekspresi sedih, kadang ia mengulurkan tangan seolah ingin menyentuh saya. Saya mulai kehilangan nafsu makan. Saya mulai melihat hal-hal aneh. Bahkan di luar rumah sakit, saya merasa seperti sedang diikuti. Bahkan di rumah, saya masih mendengar suara langkah kaki di luar kamar saya. Dan yang paling menyeramkan, saya mulai merasa seperti bagian dari rumah sakit ini. Seolah-olah saya tidak bisa keluar lagi. Saya mulai menyadari bahwa rumah sakit ini bukan hanya tempat orang sakit, ini adalah tempat orang yang tidak bisa pergi, tempat orang yang meninggal, tapi tidak benar-benar mati. Dan saya mulai takut. Bukan hanya pada malam hari, tapi juga pada kenyataan bahwa saya mungkin akan menjadi salah satu dari mereka. Saya tidak bisa menghindar lagi. Lantai 5 September RT memiliki daya tarik tersendiri. Entah itu karena rasa takut, rasa penasaran, atau sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan. Setiap malam, saya merasa seperti ditarik kembali ke sana. Saya sudah mencoba mengajukan pindah bagian. Saya sudah mencoba meminta agar tidak ditempatkan di lantai 5 lagi. Tapi semua permintaan saya ditolak. Kamu harus bisa kerja di semua lantai, kata atasan saya. Kalau tidak kuat, cari pekerjaan lain. Saya mulai merasa dijebak. Saya mulai merasa dipaksa tinggal di sana. Dan malam itu, saya akhirnya membuktikannya. Malam itu adalah malam Jumat. Cuaca mendung, angin bertiup kencang, dan langit terlihat jalap, pikat. Saya diperintahkan untuk membersihkan lantai di koridor lantai kelima. Saya tidak punya pilihan selain menurut. Saya naik lift seperti biasa. Pintu lift terbuka, dan saya melangkah keluar. Udara di lantai 5 terasa lebih dingin dari biasanya. Saya menyalakan senter dan mulai membersihkan lantai. Tapi belum sampai 5 menit, saya merasa ada yang berdiri di belakang saya. Saya menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi udara di sekitar saya tiba-tiba berubah. Bau anyir
dan bau tanah basah menyengat hidung saya. Saya menyalakan senter ke arah koridor, dan di ujung sana, saya melihat sosok perempuan berambut panjang, berpakaian putih, duduk di lantai. Itu adalah kuntilanak. Saya tidak bisa bergerak, kaki saya terasa berat. Saya hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Ea duduk dayem, kepala tertunduk, rambut menutupi wajahnya. Tapi tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya. Saya melihat wajahnya, pucat, matanya hitam pekat, mulutnya tersenyum tapi senyum itu tidak menyenangkan. Itu adalah senyum yang penuh dendam. Saya mencoba mengambil langkah mundur, tapi saya tidak bisa. Kaki saya terasa seperti terkunci di lantai. Saya mencoba berteriak, tapi suara saya tidak keluar. Saya hanya bisa menatapnya. Sambil berdoa dalam hati, kuntilanak itu mulai berjalan ke arah saya. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia tidak menggerakkan kaki. Seperti manusia, ia melangkah seperti melayang. Tanpa menyentuh lantai, saya bisa mendengar suara napasnya yang berat. Saya mencoba mengambil alat pel dan menjadikannya seperti tameng. Tapi itu tidak berguna. Saya tahu, itu tidak akan melindungi saya. Saya mencoba mengambil HT dan menekan tombol. Pak Rudi, tolong, ada di lantai 5. Saya tidak bisa keluar. Tidak ada jawaban, hanya suara dengungan. Saya menekan tombol beberapa kali, tapi tetap tidak ada respon. Kuntilanak itu semakin dekat. Saya melihat ke arah lift. Pintu lift masih terbuka. Saya tidak berpikir dua kali. Saya berlari secepat kilat ke arah lift. Saya masuk, menekan tombol lantai dasar, dan menutup pintu secepat mungkin. Lift mulai bergerak turun. Saya menatap pintu lift. Saya menunggu, tapi dia tidak muncul. Saya mulai bisa bernapas lega, tapi tiba-tiba, lift berhenti di lantai pertama. Pintu tidak terbuka. Saya menekan tombol, tidak ada reaksi. Saya mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Saya menunggu, dan tiba-tiba, saya mendengar suara dari dalam dinding lift. Jangan pergi, jangan pergi. Saya menoleh ke cermin lift, dan di sana, saya melihat refleksi kuntilanak itu. Ia berdiri di belakang saya, tapi ketika saya menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Saya mulai panik. Saya mencoba membuka pintu lift dengan tangan, tapi gagang pintu terasa dingin dan tidak bisa bergerak. Beberapa detik kemudian, lift tiba-tiba turun ke lantai dasar. Pintu terbuka. Saya langsung keluar. Hampir tersandung. Saya tidak berani menoleh ke belakang. Saya berlari ke kantor Obden, mengunci diri di dalam. Saya tidak bisa tidur malam itu. Saya hanya duduk di kursi, memeluk lutut Minangu Paci. Saya tidak berani keluar dari kantor Ob. Saya takut dia masih menunggu saya di luar. Saya mulai menyadari bahwa ini bukan hanya tentang hantu, ini tentang sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak ingin saya keluar dari rumah sakit ini. Saya juga mulai menyadari bahwa saya tidak bisa mengandalkan bantuan siapapun. Satpam tidak bisa menolong saya. Atasan tidak percaya pada saya. Bahkan, hati tidak bisa saya andalkan. Saya sendirian. Dan mereka tahu itu. Saya mulai menyadari bahwa rumah sakit ini bukan hanya tempat orang sakit. Ini adalah tempat orang yang tidak bisa pergi. Tempat orang yang meninggal, tapi tidak benar-benar mati. Dan saya mulai takut. Bukan hanya pada malam hari, tapi juga pada kenyataan bahwa saya mungkin akan menjadi salah satu dari mereka. Setelah kejadian dengan kuntilanak di lantai 5, saya mulai menyadari bahwa saya tidak hanya berhadapan dengan dunia gaib. Ada sesuatu yang lebih gelap dan lebih nyata, sesuatu yang berasal dari manusia itu sendiri. Saya tidak bisa tidur selama beberapa malam. Saya merasa seperti terjebak dalam lingkaran mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Setiap kali saya menutup mata, saya melihat wajah kuntilanak itu. Saya mendengar suara napasnya.
Saya merasakan dinginnya kehadirannya. Saya tidak bisa melupakan bagaimana ia mendekat. Perlahan, tapi pasti. Seolah-olah ia tahu, saya tidak bisa kabur. Saya pergi ke dokter. Saya mengaku mengalami stres berat dan gangguan tidur. Dokter memberi saya obat penenang dan menyuruh saya untuk istirahat beberapa hari. Saya mengambil cuti selama 3 hari. Saya berharap bisa kembali dengan pikiran yang lebih tenang. Tapi, ternyata rumah sakit itu tidak pernah benar-benar meninggalkan saya. Bahkan di luar sana, saya masih merasa diawasi. Saat saya kembali bekerja, suasana di rumah sakit itu berubah. Bukan hanya dari sisi gaib, tapi juga dari sisi manusia. Saya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak benar di balik tirai. Kerja malam hari. Rekan-rekan kerja siang hari mulai menghindari saya. Mereka tidak lagi menyapa. Bahkan, ketika saya mencoba bicara, mereka hanya menjawab singkat atau pura-pura tidak mendengar. Beberapa dari mereka menatap saya dengan tatapan aneh, seolah mereka tahu sesuatu yang tidak saya ketahui. Saya mulai merasa diasingkan. Saya mencoba bicara dengan Pak Rudi, satpam tua yang pernah memberi saya cerita tentang Suster Biarawati. Tapi kali ini, ia tidak seperti biasanya. Ia tidak lagi bersedia berbicara tentang lantai kelima. Bahkan, ketika saya menyebutkan kuntilanak, ia hanya menggeleng pelan dan berkata, "Jangan terlalu banyak tanya, bekerja saja. Jangan ganggu yang tidak perlu diganggu." Saya tidak mengerti apa yang membuat mereka semua takut, apa yang mereka sembunyikan. Beberapa malam kemudian, saya mulai menemukan keanehan dalam alat kerja saya. Saya datang seperti biasa, membawa sapu, pel, dan senter. Tapi, begitu saya membuka kabinet tempat alat kebersihan disimpan, saya melihat bahwa beberapa alat sudah tidak ada. Sapu hilang, pel raib, ember kosong. Saya mencoba mencari ke pos satpam, ke kantor op sebelumnya, bahkan ke ruang penyimpanan lama, tapi tidak ada tanda-tanda alat itu. Saya melaporkannya ke atasan saya. "Kamu yakin tidak menyimpannya di tempat lain?" katanya dengan nada datar. "Saya baru saja masuk, Pak. Saya tidak mungkin menyimpannya di tempat lain." Ia tidak merespons, hanya mengangguk dan pergi. Saya akhirnya meminjam alat dari op lain, tapi keesokan harinya, alat itu hilang lagi. Saya mulai curiga. Saya tidak percaya ini hanya kebetulan. Beberapa hari kemudian, saya melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya sedang membersihkan lantai di koridor lantai 2. Saat saya melihat seorang suster senior berjalan masuk ke kantor op. Ia adalah salah satu suster yang bekerja di bagian administrasi siang hari. Ia tidak pernah muncul di malam hari, tapi malam itu ia ada di sana. Saya menunggu beberapa menit, lalu pergi ke kantor op. Saya membuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa, tapi di meja saya melihat selembar kertas dengan tulisan tangan. Saya membacanya. "Jangan percaya op itu, dia mulai tahu terlalu banyak. Biarkan dia merasakan sendiri." Saya tidak bisa percaya. Saya membalik kertas itu, tapi tidak ada nama, tidak ada tanda tangan, hanya tulisan itu. Singkat, dingin, menyeramkan. Saya mulai menyadari bahwa saya bukan hanya korban gangguan gaib, saya juga korban intrik dan persekongkolan antar pegawai. Saya dijadikan target, mungkin karena saya mulai mencari tahu terlalu banyak. Mungkin karena saya mulai menemukan kebenaran yang tidak boleh saya ketahui. Saya mulai kehilangan nafsu makan. Saya mulai melihat hal-hal aneh. Bahkan di siang hari, saya merasa seperti sedang diikuti. Bahkan di rumah, saya masih mendengar suara langkah kaki di luar kamar saya. Saya tidak bisa lagi membedakan mana nyata, mana hilang, dan yang lebih menyeramkan. Saya mulai merasa seperti bagian dari rumah sakit ini. Seolah-olah saya tidak bisa keluar lagi.
saya mulai menyadari bahwa rumah sakit ini bukan hanya tempat orang sakit. Ini adalah tempat orang yang tidak bisa pergi, tempat orang yang meninggal, tapi tidak benar-benar mati. Dan saya mulai takut, bukan hanya pada malam hari, tapi juga pada kenyataan bahwa saya mungkin akan menjadi salah satu dari mereka. Saya tidak tahu lagi apakah saya masih manusia. Saya tidak tahu apakah saya masih hidup. Saya hanya tahu satu hal. Saya tidak bisa keluar dari rumah sakit ini. Saya sudah mencoba. Saya sudah menyerahkan surat pengunduran diri. Tapi Atazen, saya hanya tersenyum ambigu dan berkata, "Kamu belum bisa pergi, masih ada yang harus kamu selesaikan di sini." Saya tidak mengerti, tapi semakin saya memikirkannya, semakin saya yakin mereka tahu sesuatu yang tidak saya ketahui. Dan mungkin saya memang tidak bisa pergi. Pada malam terakhir saya bekerja, saya memutuskan untuk membersihkan seluruh lantai 5 seorang diri. Saya ingin menghadapi ketakutanku. Saya ingin tahu mengapa mereka semua para hantu, para roh, para penunggu ingin saya tetap di sana. Apa yang mereka inginkan dari saya? Saya naik lift seperti biasa. Pintu terbuka, udara dingin menyambut. Tapi malam itu, saya tidak merasa takut seperti biasanya. Saya hanya merasa kosong. Saya mulai membersihkan lantai, tapi belum sampai 5 menit. Semua penampakan terjadi sekaligus. Suster biarawati muncul di ujung koridor. Kuntilanak berdiri di depan pintu kamar pasien. Bayangan hitam berjalan pelan di belakang saya. Dan dari ruang bersalin, suara tangisan bayi kembali terdengar. Saya tidak bisa bergerak. Saya hanya bisa berdiri diam, menatap mereka satu persatu. Saya tidak bisa lari. Kaki saya terasa terkunci di lantai. Jantung saya berdebar kencang. Saya menangis. Kenapa kalian tidak membiarkanku? Pergi, kenapa kalian tidak membiarkanku hidup? Suara dengungan dari dinding mulai terdengar. Tapi kali ini, bukan hanya suara minta tolong. Kali ini, mereka berbicara kepada saya. Kamu tidak bisa pergi. Kamu adalah bagian dari kami. Kamu sudah terlalu jauh. Kamu sudah melihat terlalu banyak. Saya menangis. Saya merasa seperti sedang tenggelam dalam lautan ketakutan. Saya mencoba membuka pintu lift untuk keluar. Tapi pintu tidak mau terbuka. Saya menekan tombol lantai dasar, tapi lift tidak bergerak. Saya menatap panel lift. Angka-angka di sana berubah sendiri. Lantai 1. Lantai 3, lantai 5, lantai 5, lantai 5. Lift mulai bergetar hebat. Saya menutup mata, berdoa sekuat hati. Saya memohon agar Tuhan menyelamatkan saya. Saya memohon agar mereka membiarkan saya pergi. Beberapa detik kemudian, lift berhenti, pintu terbuka. Saya melihat lantai dasar. Saya langsung keluar. Saya tidak berani menoleh ke belakang. Saya berlari secepat mungkin ke kantor op. Saya mengunci diri di dalam. Saya menutup tirai. Saya mematikan lampu. Saya hanya duduk di kursi, memeluk lutut, dan menangis. Keesokan paginya, saya pergi ke kantor Herade dan menyerahkan surat pengunduran diri saya untuk kedua kalinya. Saya tidak peduli lagi. Saya tidak akan kembali ke sana. Saya tidak punya pilihan lagi. Atasan saya menatap saya sejenak. Lalu ia berkata, "Kamu yakin?" Saya mengangguk. Saya tidak bisa tinggal di sana lagi. Saya sudah cukup menderita. Aye, tersenyum. Tapi bukan senyum ramah. Itu adalah senyum yang penuh arti. Kamu tahu, banyak yang mencoba keluar, tapi tidak semua bisa keluar. Semoga kamu termasuk yang beruntung. Saya tidak menjawab. Saya hanya pergi dari sana. Beberapa bulan berlalu, saya mencoba membangun hidup baru. Saya mencari pekerjaan lain. Saya mencoba melupakan rumah sakit itu. Tapi saya tidak bisa.
Saya masih mimpi buruk tentang lantai 5. Saya masih melihat bayangan putih di sudut mata saya. Saya masih mendengar suara tangisan bayi di tengah malam. Dan yang paling menyeramkan, saya mulai merasa seperti mereka. Saya mulai merasa seperti bagian dari rumah sakit itu. Saya mendengar dari teman lama bahwa rumah sakit itu akan direnovasi total. Tapi sampai hari ini, saya yakin arwah-arwah itu masih ada di sana, menunggu siapapun yang berani memasuki bangunan itu di malam hari. Dan saya yakin, saya tidak akan pernah bisa keluar sepenuhnya. Karena saya pernah tinggal di sana. Dan saya tahu mereka masih mengingat saya. Saya tidak tahu apakah saya masih hidup. Saya tidak tahu apakah saya sudah mati. Yang saya tahu, saya tidak pernah benar-benar keluar dari rumah sakit itu. Dan mungkin saya tidak akan pernah bisa keluar.